Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rona Madiabah kita. Hmm, Jadi guys, coronavirus itu adalah penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya, yang menyerang saluran pernafasan. Jadi, coronavirus itu sudah ada keluarganya sejak dulu banget. Nah, coronavirus itu memiliki 6 strain, dinamakan human coronavirus. Dan yang sekarang ini banget, tahun 2019 sampai Maret 2020 ini, yaitu adalah novel coronavirus 2019. Nah, yang berasal dari Wuhan, China. Nah, terus gimana sih cara kok bisa ya? Transmisinya tuh gimana? Kok bisa dari hewan ke manusia itu gimana? Nah, jadi kan tadi kan sudah saya beritahu kan kalau coronavirus itu merupakan virus zoonotik yang dibawa dari hewan ke manusia. Nah, diduga nih coronavirus ini berasal dari pasar yang ada di Wuhan, Cina. Nah, kok bisa sih? Gimana? Ya, gini jadi ceritanya ya, Jadi ini penampakan pasar Wuhan, guys. Nah, ini ilustrasi coronavirus dari stage 1 sampai 5. Di orang Cina itu di Wuhan itu mengonsumsi hewan seperti contohnya itu kelelawar, ular, dan itu dikonsumsi kan. Nah, tapi cara masaknya itu tidak matang. Nah, kalau tidak matang gimana? Kalau tidak matang berarti kan virusnya tidak mati dong. Nah, terus gimana? Ya kena coronavirus ya. Terus yang kedua, jadi di situ pembelehannya, pembunuhannya hewan-hewan itu tidak, jadi langsung hidup-hidup gitu loh, langsung hidup-hidup sehingga di depan orang yang pembeli itu, jadi bisa aja darahnya tuh muncrat, muncrat, terus nanti kena ke kita, terus nanti nggak tahu kan orang itu higienis atau enggak, jadinya dia itu pegang-pegang sembarangan gitu, nanti keluar orang-orang gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu kontak langsung sama hewan yang terinfeksi. Jadi kita kan nggak tahu itu hewan terinfeksi atau enggak gitu. Nah, jadi coronavirus ini merupakan virus zoonotik, yaitu virus yang ditularkan dari hewan ke kita sebagai manusia. Jadi mereka ini menularkan virusnya ke manusia. Sehingga kenapa kita bisa terjadi gangguan pernafasan atas maupun bawah. Nah, contohnya kalau yang atas tuh seperti kita flu, batuk, pilek kayak gitu. Sedangkan kalau bawah ini, nah ini yang parah, bisa menyebabkan pneumonia dan bronkitis. Nah, pneumonia dan bronkitis ini yang mana menyebabkan kematian pada individu. Masa inkubasi dari coronavirus ini adalah sekitar 14 hari. Jadi kalau misalnya 7 hari sudah muncul gejala, harus periksa ke dokter. Penularan dari coronavirus antar manusia ke manusia, jadi seperti pada penyakit pernafasan lain, seperti batuk, pilek, flu, itu kan jadi itu penularannya itu droplet atau cairan yang dikeluarkan oleh manusia itu dikeluarkan akan tertular ke manusia yang lain gitu, jadi kecipratan gitu ya. Terus yang kedua, kontak langsung dengan penderita coronavirus. Nah, pejabat tangan kayak gitu. Terus kan kita nggak tahu tangannya itu bersih atau enggak kan, bisa aja dia habis kayak, kan nggak tahu batuknya gini, bersihnya gini apa enggak, bisa aja kayak itu nggak tahu ya. Terus guys, jadi sekarang ini kalian kan harus memakai masker. Nah, terus tangan kalian ini jangan pernah memegang mata, hidung, mulut kayak gitu, nggak boleh guys. Kenapa? Soalnya mata, hidung, mulut ini merupakan port entry atau jalan masuk dari kuman virus itu masuk ke tubuh kita. Nah, coronavirus ini kan tadi dapat menyerang saluran pernafasan atas nih, dan bawah. Nah, kalau yang penyakit pada saluran pernafasan atas ini apa aja sih? Yaitu ada batuk, pilek,
atas ini apa aja sih? Yaitu ada batuk, pilek, flu, dan radang tenggorokan. Nah, sedangkan kalau yang pernafasan bawah ini pneumonia sama bronkitis. Jadi, pneumonia itu adalah infeksi yang disebabkan oleh mikroba. Mikrobanya apa aja? Mikroba itu bisa virus dan bakteri yang menyerang parenkim paru atau jaringan paru, sehingga kenapa bisa menyebabkan reaksi inflamasi. Jadi pneumonia itu juga disebabkan oleh respon imun yang berlebihan, sehingga akan jadi reaksi inflamasi. Kenapa bisa gagal organ atau multiple organ failure? Itu bahaya banget, bisa menyebabkan sepsis dan kematian, mengancam nyawa. Kan? Terus gejala klinisnya apa aja sih dari coronavirus ini? Jadi gejala klinis yang pertama itu ada demam, suhunya di atas 38 derajat. Terus yang kedua fatigue atau kelelahan. Yang ketiga nyalgia atau nyeri otot, nyeri daerah tertentu. Terus juga sesak nafas. Terus gangguan di daerah di gastrointestinal, contohnya diare. Tapi ini pada orang dewasa. Itu sakit kepala juga. Nah, terus siapa aja sih yang beresiko untuk terkena penyakit coronavirus sehingga bisa menyebabkan kematian? Jadi coronavirus berat menyebabkan kematian dan tidak bisa sembuh itu adalah pada pasien usia lanjut gitu. Dan pada pasien yang memiliki penyakit lain. Juga kalau misalnya memiliki penyakit sebelumnya yang seperti asma, virus hati, itu kan akan memperparah. Jadi pneumonia tuh ditambah lagi, jadi multiple organ failure tadi gitu guys. Hindari memegang dengan tangan. Gunakan siku untuk membukanya. Selanjutnya, 7 langkah cuci tangan. Selanjutnya, hindari makan makanan siap saji. Konsumsi sayur, rempah, dan buah yang utuh. Olahraga secara teratur. Ketika batuk sangat penting dan juga membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Jangan lupa menggunakan masker saat berada di keramaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.